Kaisar Perang Bab 331-340. Bab 331. Arena Virtual. Xiao Yuan mendengar para murid dan tetua Sekte Bulan Cerah menertawakannya, namun dia sama sekali tidak terlalu peduli. Apa yang lebih membuatnya kesal adalah Bing yang tertawa di dalam dunia liontin emas. Xiao Yuan berpikir setidaknya dia akan mendapat hasil yang bagus dan bisa mengejek Bing yang sering kali merendahkannya. Namun siapa yang menyangka kalau dirinya akan seburuk ini dan semua rencananya gagal total. King Zhu sendiri jauh lebih terkejut dan tidak percaya dengan hal ini. Xiao Yuan sangat kuat dan niat pedangnya sangat luar biasa. Bahkan dalam bidang alkimia dia sangat terampil dan memiliki potensi besar. Namun batu bakat tidak akan berbohong mengingat banyak orang besar yang sudah mencobanya. Sekarang jalan satu-satunya adalah alkimia dan Xiao Yuan lebih baik melupakan impiannya. Senior memiliki bakat yang bagus dalam alkimia, jadi senior jangan berkecil hati. Kata King Zhu dengan nada yang menghibur. PVTT, hahaha, sudah aku bilang bahwa kau memiliki bakat yang buruk, bahkan seorang gadis kecil mengasihani dirimu. Kau sudah membuat lelucon yang bagus. Bing tertawa dengan keras dan mengejek Xiao Yuan habis-habisan. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan tidak berani beradu mulut dengan Bing, semakin dia banyak bicara maka dia hanya akan dipermalukan. Bukan masalah dipandang rendah oleh orang lain dengan bakatnya yang buruk, tapi membayangkan Bing membuatnya sangat kesal dan ingin bertarung untuk melampiaskan amarahnya. Xiao Yuan menghela nafas dan berkata, katakan padaku, di mana tempat yang bisa membuatku bisa bertarung dengan seseorang? King Zhu sedikit terkejut dan berpikir kalau Xiao Yuan berniat untuk melampiaskan amarahnya. Pusat kota terdapat arena virtual dan tidak ada resiko kematian, biasanya hal ini digunakan untuk saling bertarung dan berjudi. Namun pihak yang kalah akan mengalami sedikit kemunduran kultivasi, walaupun tidak sampai turun tingkat namun tetap saja itu merupakan sebuah kerugian. Tidak apa, bawa aku ke sana. Xiao Yuan meminta King Zhu untuk membawanya pergi. King Zhu menghela nafas dan tidak bisa melakukan apapun. Namun selama Xiao Yuan bertarung dengan kultivator tingkat origin maka semuanya akan baik-baik saja. Xiao Yuan bahkan mampu mengalahkan Gang Wei dengan satu gerakan dan seharusnya bukan masalah besar untuk bertarung. Pertama-tama King Zhu membawa Xiao Yuan ke penginapan dan menunjukkan jalannya sendiri. Tidak lupa bahwa 3 hari ke depan mereka harus berkumpul di depan Sekte Bulan Cerah dan melakukan ujian murid baru. King Zhu memberikan Xiao Yuan 10.000 kristal Sein sebagai komisi dari 300 butir pil roh Sein Qi. King Zhu menjelaskan peraturan arena virtual dan menunjukkan tempatnya kepada Xiao Yuan. Bawahannya akan mengurus semuanya dan King Zhu pamit pergi karena ada beberapa hal yang harus dia urus. Setelah menunggu untuk beberapa waktu bawahan King Zhu mengetuk pintu kamar Xiao Yuan dan menyerahkan sebuah token arena virtual. Apa kegunaan dari token ini? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Token ini digunakan untuk sebuah identitas. Arena virtual merupakan ciptaan langsung dari Kaisar Bayangan Jiwa. Tuan bisa menggunakan nama langsung atau menyembunyikan identitas Tuan, di sana bebas melakukan apapun dan setiap peringkat akan mendapatkan manfaat seperti kristal Sein. Penjaga itu melanjutkan, arena dibedakan sesuai tingkat kultivator, sisanya Tuan akan mengerti sendiri setelah mencobanya dan tolong jangan terlalu berlebihan. Aku mengerti, terima kasih untukmu dan sampaikan salamku kepada King Zhu, katakan padanya kalau aku akan menunggu bahan obat yang sebelumnya. Kata Xiao Yuan dengan santai. Saya mengerti, penjaga itu memberi hormat dan segera pamit. Xiao Yuan mengeluarkan jubah hitam dan memakainya, segera dia pergi menuju lokasi arena virtual dan tidak sabar untuk berlatih. Kenyamanan seperti ini mungkin sangat sulit untuk didapatkan, dapat bertarung dengan kemampuan penuhnya dan terlebih metode latihan terbaik adalah dengan mengumpulkan pengalaman bertarung sebanyak mungkin. Xiao Yuan bergegas keluar dan pergi ke arena virtual seorang diri, setelah beberapa waktu akhirnya dia sampai di lapangan terbuka dengan 5 arena. Terdapat 5 batu dan masing-masing bertuliskan nama dan nomor peringkat mereka. Bing, lepaskan segelnya, kata Xiao Yuan dengan dingin. Bing mengangguk dan menghilangkan segel yang sudah dia buat. Aura Xiao Yuan memancar dan terlihat seperti kultivator tingkat primordial yang kuat. Di sana seorang pelayan buru-buru pergi ke arah Xiao Yuan. Tuan, tolong hentikan tekanan aura milik Tuan, orang lain mungkin akan merasa terganggu. Kata pelayan itu dengan cemas. Xiao Yuan tersenyum dan mengepalkan tinjunya, tolong maafkan aku. Beberapa hari yang lalu aku baru melakukan terobosan, aku hanya bermaksud menstabilkannya dan tidak sengaja. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Bab 332. Peraturan Arena. Pelayan itu terkejut melihat kesopanan dari pria ini dan meminta token identitasnya. Token itu bertuliskan nama Dao Yuan dan Xiao Yuan sengaja tidak menggunakan nama aslinya. Bagaimanapun dia berniat untuk tetap santai dan tidak ingin mencolok. Pelayan itu juga tidak menyangka bahwa kultivator tingkat primordial akan sesopan ini, biasanya mereka akan sombong dan memandang rendah mereka yang di bawahnya. Apakah Tuan bermaksud untuk bertarung di arena virtual tingkat primordial? Apakah Tuan merupakan salah satu putra dewa yang menguasai Pulau Melayang? Tanya pelayan itu dengan penasaran. Bukan, aku hanya orang biasa dan tidak bergabung dengan kekuatan manapun, bakatku rendah dan aku rasa tidak akan ada kekuatan yang mau menerima orang sepertiku. Xiao Yuan terlihat sangat santai.
Pelayan itu tersenyum canggung dan tidak bisa berkomentar. Dia bilang bahwa bakatnya rendah dan dalam segi kekuatan dapat menerobos tingkat primordial itu sudah merupakan kesulitan. Bagi mereka yang ingin menerobos tingkat primordial, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah pembentukan jiwa. Xiao Yuan sudah memilikinya sejak lama, yaitu jiwa burung api petir emas, karena itulah ketika dia pertama kali datang ke wilayah leluhur dia dapat memulai terobosan. Tingkat kesulitan untuk naik tingkat itu sangat berbeda, namun setiap tingkat memiliki perbedaan yang sangat jelas dan hampir mustahil untuk menyamakannya. Menjadi putra dewa merupakan sebuah keuntungan, yaitu mereka akan meneruskan bentuk jiwa dari leluhur Pulau Melayang. Namun hanya bakat dan kekuatan yang luar biasa yang layak mendapatkan pengakuan dari leluhur Pulau Melayang. Sekarang arena virtual sedang melakukan perjudian besar, khususnya di tingkat primordial. Sebelum pelayan itu selesai berbicara, Xiao Yuan memotongnya. Tidak masalah, aku datang untuk bertarung dan berjudi sesuai kemampuanku. Apa yang perlu aku tahu adalah aturannya, kata Xiao Yuan dengan santai. Tuan sudah didaftarkan dan lawan Tuan adalah acak. Kecuali Tuan mendapatkan tantangan dari pihak lain maka hanya perlu menyetujuinya, tidak ada kematian ataupun turun tingkat. Tapi masih terdapat kemungkinan untuk turun lapisan, apakah Tuan menyetujuinya? Pelayan itu menjelaskan peraturan arena. Xiao Yuan mengangguk dan mengerti penjelasan dari pelayan ini, jadi ketika dia masuk maka tidak perlu menahan diri dan bisa menggunakan kemampuannya secara bebas. Bahkan jika dia kalah sekalipun maka tidak ada resiko kematian, terlebih keuntungannya cukup bagus dan token ini melambangkan identitas untuk masuk ke arena virtual. Pelayan itu segera mendaftarkan Xiao Yuan dan memintanya untuk menunggu. Xiao Yuan harus membayar 2000 kristal Sein sebagai pembayaran dan menyerahkan sisanya kepada pelayan itu. Setelah beberapa waktu pelayan itu kembali dan berkata, sekarang Tuan dapat terhubung dengan arena virtual kapanpun dan dimanapun, Tuan hanya perlu menuangkan sedikit ki ke dalam token dan Tuan akan dikirim langsung ke arena pertarungan. Untuk lawannya itu akan dipilih secara acak sesuai basis kultivasi. Sungguh, betapa nyamannya ketentuan ini, kalau begitu aku harus berterima kasih. Xiao Yuan memberikan kristal Sein kepada pelayan itu. Pelayan itu merasa senang dan berkata, terima kasih. Setiap kemenangan akan dicatat di dalam batu jiwa dan akan ada hadiah yang diterima berupa kristal Sein. Tempat ini digunakan sebagai pengambilan hadiah dan Tuan bisa memanggil saya jika membutuhkan sesuatu. Baik, Xiao Yuan mengangguk dan berjalan ke arena virtual dengan tingkat primordial. Xiao Yuan menuangkan origin ki miliknya dan sosoknya menghilang dengan cepat. Xiao Yuan berdiri di sebuah hamparan rumput dan di sana dia melihat seorang pria yang memancarkan aura membunuh yang kuat. Akhirnya, aku sudah menunggu untuk waktu yang lama, kata pria itu dengan niat membunuh yang kuat. Xiao Yuan mengabaikannya dan sama sekali tidak peduli. Hal ini membuat pria itu sangat marah dan berlari ke arah Xiao Yuan dengan aura membunuh yang meledak. Tinjunya yang ganas membuat sedikit perubahan dengan udara yang di sekitarnya. Udara itu berubah menjadi seekor singa dengan aura membunuh yang sangat ganas. Asteris boom, asteris. Xiao Yuan terkena serangan telak dan asap debu menutupi area itu. Pria itu tersenyum dan merasa kalau ini tidak akan berakhir dengan mudah. Aura dingin perlahan terasa di belakang punggungnya. Xiao Yuan dengan armor hitam terlihat sangat kesal. Pria itu memutar tubuhnya dan kekuatan jiwa meledak dengan gila. Xiao Yuan juga melakukan hal yang sama dan mengangkat tangannya. Ki pedang mulai terbentuk dan wajah pria itu berubah menjadi pucat. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dan memotong kepala pria itu dengan sekali serang. Kepala pria itu terjatuh di tanah dan mati. Tubuhnya berubah menjadi gumpalan cahaya dan sebagian masuk ke dalam tubuh Xiao Yuan. Xiao Yuan merasakan kekuatan jiwanya mulai berkembang dan menjadi lebih kuat. Mungkin ini adalah manfaat yang dia dapatkan dari memenangkan pertarungan di arena virtual. Bab 333, Teman Ras Lain. Setelah 10 menit beristirahat, sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Di sana seorang wanita dengan 2 tanduk berdiri berhadapan dengannya. Xiao Yuan tidak bisa menahan rasa keterkejutan dan ini adalah kali pertama dia melihat ras monster. Wanita itu melirik Xiao Yuan dan merasa tidak senang dengan tatapannya. Apa yang kau lihat? Apakah kau ingin aku mencabut bola matamu? Kata wanita itu dengan marah. Maaf, aku hanya tidak suka memukul wanita tapi aku benci dengan yang namanya kalah. Xiao Yuan berkata dengan santai. Memangnya manusia lemah sepertimu layak melawanku? Wanita itu menghilang dari tempatnya dan muncul di hadapan Xiao Yuan dengan kecepatan yang luar biasa. Monster Ki meledak dari tubuhnya dan otot di tangannya bertambah lebih besar. Xiao Yuan mundur dengan cepat dan tinju wanita itu menghantam tanah. Lubang yang besar tercipta dari tinjunya dan Xiao Yuan harus mengakui bahwa kekuatan wanita ini sangat besar. Ras monster sangat unggul dalam kekuatan fisik dan perbedaannya dengan manusia sangatlah jelas. Namun Xiao Yuan juga merupakan kultivator yang melatih kekuatan fisiknya, walaupun pihak lawan sedikit lebih kuat namun kemenangan bukan sesuatu yang ditentukan oleh perbandingan kekuatan fisik. Wanita itu melompat ke atas langit dan melesat ke arah Xiao Yuan seperti sebuah meteor. Tekanan aura yang luar biasa menekan semua yang ada di bawahnya dan badai mulai terbentuk. Petir emas menyelimuti tinju dari Xiao Yuan dan dia menuangkan origin ki dalam jumlah yang besar. Xiao Yuan tidak berencana untuk menghindar dan akan menghadapinya dengan serangan langsung. Segera dia melompat dan berniat melakukan serangan. Asteris bang, asteris.
Kedua tinju saling berbenturan di atas langit dan menciptakan gelombang kejut yang mengerikan. Xiao Yuan mendarat di tanah dan tangannya merasakan sensasi kebas yang menyakitkan. Wanita itu terpental sangat jauh dan menabrak dinding penghalang, darah mengalir dari mulutnya dan wajahnya sangat terkejut. Petir emas yang ditunjukkan musuhnya memiliki daya hancur yang luar biasa, bahkan dengan kekuatannya saat ini dia berhasil didorong ke belakang. Wanita itu mengambil tokennya dan mencari tahu siapa musuhnya saat ini. Jadi namamu adalah Dao Yuan, katakan padaku. Apakah kau salah satu dari putra dewa? Bukan, Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, ngomong-ngomong, bagaimana caramu mengetahui namaku? Bukankah aku sudah menyembunyikan identitas dan menggunakan topeng? Hahaha, kita bisa memeriksa identitas lawan dari token arena virtual, namun itu hanya sebatas nama dan sesuatu yang memang diizinkan untuk dilihat. Aku sudah lama bertarung di arena virtual dan menjadi salah satu elit ras monster di suku milikku. Namaku Ye Yilan, singkatnya selain elit ras monster lainnya dan para orang tua berumur, hanya putra dewa atau pangeran iblis yang bisa mendorongku sampai ke titik ini. Ye Yilan melanjutkan, ketika beradu serangan denganmu aku dapat memastikan bahwa umurmu masih sangat muda. Jika kau berasal dari ras manusia aku bisa menyimpulkan bahwa kau adalah putra dewa yang sengaja menyembunyikan identitasmu. Bukan, aku bisa bersumpah kalau aku bukanlah putra dewa atau apapun itu. Kau bisa menyebutku sebagai sampah yang tak terkalahkan, kata Xiao Yuan dengan bangga. Hahaha, baru kali ini aku mendengar seseorang menyebut dirinya sendiri sampah. Ye Yilan tertawa dengan geli dan berdiri. Yah, itu hanya sebutan mereka yang menilaiku, aku sengaja melakukannya agar mereka merasakan bagaimana kalah dari seseorang yang disebut sampah. Xiao Yuan berkata dengan bangga. Kekanakan sekali sifatmu itu, tapi bukan masalah besar, mari kita akhiri ini dan walaupun aku bukan lawanmu saat ini tapi jangan harap mendapatkan kemudahan. Aku harap di masa depan kau akan menerima tantangan bertarungku lagi. Ye Yilan bersiap untuk memulai gerakan. Tentu, aku akan sangat senang memiliki teman bertarung dari ras monster sepertimu, kata Xiao Yuan dengan tegas. Monster Qi meledak dari tubuh Ye Yilan dan tubuhnya perlahan mulai membengkak. Bing memperingatkan Xiao Yuan kalau wanita dari ras monster ini ingin menggunakan teknik perubahan wujud dan memacu garis keturunan di dalam tubuhnya. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan menyuntikkan origin Qi miliknya. Aura dari pedangnya membuat Ye Yilan merasakan tekanan yang mengerikan. Namun dengan tekadnya yang besar Ye Yilan terus memompa monster Qi miliknya. Tanah mulai berguncang dan Ye Yilan memukul ke arah Xiao Yuan. Gelombang aura yang sangat besar ditembakkan langsung ke arah Xiao Yuan, namun dengan santai Xiao Yuan menusukkan pedangnya. Ki pedang yang kuat melesat lurus dan menabrak gelombang aura dari Ye Yilan. Asteris boom, asteris. Gerakan dari Ye Yilan berhasil dihancurkan dan menciptakan ledakan yang besar. Ki pedang itu terus bergerak ke arah Ye Yilan dan memotong tubuhnya menjadi dua bagian. Tubuh Ye Yilan berubah menjadi gumpalan cahaya dan Xiao Yuan merasakan peningkatan lebih dari kekuatan jiwanya. Bab 334, Kuda Hitam. Setelah kemenangannya dari Ye Yilan yang cukup menyenangkan, Xiao Yuan terus-menerus maju dan melawan musuh tanpa kalah sedikitpun. Akar spiritual emas terus bekerja dan bagi Xiao Yuan tempat ini sangatlah cocok untuk latihannya. Sudah 9 kali Xiao Yuan melawan musuh dan kemenangannya sama sekali tidak goyah, namanya tercatat dalam batu peringkat 30 dari tingkat primordial dan terus naik. Sejauh yang Xiao Yuan lawan Ye Yilan merupakan orang terkuat yang berada di peringkat 26, namun karena Xiao Yuan baru memulai jadi dia masih berada di bawah Ye Yilan. Hanya 100 nama yang akan terdaftar dan arena virtual ini melibatkan seluruh wilayah leluhur dan ketiga ras. Sekarang semua orang dihebohkan dengan kuda hitam Dao Yuan yang dengan cepat naik ke 30 besar daftar peringkat. Di sisi lain di sebuah tempat di Pulau Melayang Cahaya seorang putra dewa sedang duduk dengan santai menikmati tehnya. Putra dewa itu bernama Chang Seng. Chang Seng merupakan pemimpin dari fraksi ledakan, bakatnya sangat mengerikan dan sebagai putra dewa kultivasinya berada di tingkat primordial lapisan pertama. Namun kekuatannya bahkan mampu menandingi lapisan kedua dengan bentuk jiwa seruling penghancur yang merupakan salah satu jiwa instrumen yang langka. Seorang pria dengan pakaian murid masuk ke dalam aula dan memberi hormat, "Maaf Tuan. Bawahan ini ingin melapor sesuatu yang penting." "Bicaralah, apa yang terjadi sampai kau harus memberitahu putra dewa ini secara langsung?" kata Chang Seng dengan santai. Arena virtual saat ini sedang ramai dan terdapat seseorang yang bernama Dao Yuan yang terus naik peringkat, kata murid itu dengan jujur. Chang Seng mengerutkan keningnya dan merasa kesal. "Hanya itu. Kau menggangguku hanya untuk masalah sepele, bukankah jika naik peringkat itu adalah hal yang wajar? Mengapa harus mengambil pusing?" "Masalahnya bukan seperti itu. Menurut informasi Dao Yuan ini baru mendaftar dan 9 kali kemenangan tanpa istirahat sedikitpun. Takutnya dia akan melampaui Tuan dan bagaimanapun juga Tuan harus menghentikan langkahnya," kata murid itu dengan jujur. Chang Seng mengerutkan keningnya dan meremas cangkir teh di tangannya. Cangkir itu hancur berkeping-keping dan membuat murid itu ketakutan. Sifat Chang Seng memang terlihat sangat tenang namun dia memiliki temperamen yang buruk, salah satunya adalah dia paling benci kalau ada orang yang melampaui dirinya. Saat ini Chang Seng berada di peringkat 16 di tingkat primordial, terakhir kali rekor kemenangannya sebanyak 10 kali berturut-turut hancur di tangan Pangeran Iblis dan kalah dengan menyedihkan.
Terlebih persaingan antara 10 putra dewa bukanlah sesuatu yang baru, namun dia kalah dengan terhormat melawan Pangeran Iblis. Kultivasinya berjarak 2 lapisan dan kalah bukanlah sesuatu yang memalukan, namun jika ada orang yang dapat menyaingi rekornya merupakan sebuah penghinaan baginya. Jika itu monster tua atau putra dewa yang lainnya dia mungkin masih bisa terima, namun dia tidak bisa membiarkan orang biasa melangkah di depannya seenaknya. Chang Seng mengeluarkan token arena miliknya dan mengirimkan sebuah tantangan untuk Dao Yuan. Sekarang dia hanya perlu menunggu balasan dan jika dia menerimanya maka lawannya akan dipermalukan. Tantangan diajukan dengan maksud berjudi, pertarungan mereka akan disiarkan di luar arena virtual dan dilihat banyak orang. Chang Seng berpikir kalau dengan reputasinya pihak lawan tidak akan berani melawannya, ini adalah cara yang bagus untuk menghentikan langkah kemenangan Dao Yuan dan membuatnya berhenti di angka 9. Sebuah proyeksi jiwa muncul di depan Chang Seng dan proyeksi itu adalah Xiao Yuan. Apakah ini Tuan Chang Seng yang ingin menantangku? Chang Seng tersenyum dan berkata, benar sekali. Tidak aku sangka kalau dirimu akan meresponnya dengan cepat, apa jawabanmu? Ya, ada sedikit masalah. Pertama aku tidak bisa melakukannya karena kau memasang taruhan yang besar. Aku tahu kalau aku ini orang miskin, apa-apaan dengan memasang taruhan 1,5 juta kristal Sein. Xiao Yuan terlihat sangat marah dan memaki Chang Seng. Kurang ajar, teriak murid itu namun Chang Seng mengangkat tangannya dan tidak mengizinkannya untuk bicara. Lalu berapa banyak kristal Sein yang kau miliki? Tanya Chang Seng yang berusaha untuk bersabar. Tidak ada, aku memang memilikinya tapi aku gunakan untuk menyambung hidup. Orang kaya sepertimu tidak akan mengerti perasaan orang miskin sepertiku. Aku bukannya tidak berani menghadapimu hanya saja taruhan terlalu memberatkan. Kata Xiao Yuan dengan santai. Cui, rakyat jelata, kau bilang tidak takut untuk melawanku, apakah kau tahu siapa orang yang sedang kau ajak bicara? Percakapan ini disiarkan di semua tempat dan kau pikir ini lelucon, apakah kau tahu siapa yang sedang berbicara denganmu saat ini? Chang Seng sedikit menggunakan namanya dan menekan Dao Yuan untuk mundur. Bab 335, Putra Dewa Chang Seng. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, siapa kau aku sama sekali tidak peduli. Entah dirimu anak dari seorang kaisar atau kaisar itu sendiri aku tidak peduli. Aku sudah mengatakan semua kebenaran dan kondisiku saat ini tidak memungkinkan untuk melawanmu. Pembicaraan ini dilihat oleh banyak orang dan semua orang tertawa mendengar hal ini. Saat ini wajah dari Putra Dewa benar-benar ditampar oleh bocah miskin yang asal-usulnya tidak jelas. Berani sekali kau membawa-bawa nama agung dari kaisar, apakah kau tidak takut menerima amarah mereka? Chang Seng berteriak dengan marah. Takut, jangan bercanda, para kaisar adalah orang terhormat dan mereka akan merasa malu jika mengincar nyawa anak kecil sepertiku. Terlebih tidak mungkin dirimu anak dari seorang kaisar, bukankah aku benar Tuan Chang Seng? Xiao Yuan sedikit mengejek dan merasa sangat senang. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan berpikir kalau Dao Yuan sangat pandai bermain dengan mulutnya. Terlebih korbannya adalah seorang putra dewa, bukannya membuat lawannya takut dengan nama besarnya tapi justru putra dewa yang mendapatkan tamparan di wajahnya. Bagus sekali, kau tidak bisa bertarung karena tidak memiliki kristal Sein yang cukup bukan, aku bisa mengesampingkan hal itu. Aku tidak akan memintamu untuk bertaruh dan jika kau menang 1,5 juta kristal Sein ini adalah milikmu, tapi sebagai gantinya kau harus menjawab 2 pertanyaanku dengan jujur. Chang Seng sudah tidak tahan dan ingin segera membungkam mulut Dao Yuan. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan muda Chang Seng sangat baik hati, kalau begitu aku hanya bisa berterima kasih. Tanyakan apapun selain identitasku, aku bisa menjawabnya dengan jujur. Dao Yuan bukan, apakah kau seorang putra dewa? Chang Seng bertanya dengan serius. Kenapa setiap kali aku bertemu dengan seseorang pasti menanyakan hal yang sama, aku bukan putra dewa dan aku bersumpah untuk itu. Xiao Yuan mengangkat tangannya dan meyakinkan Chang Seng. Chang Seng merasa ini lelucon dan menahan tawa. Yang terakhir, apakah kau disuruh seseorang untuk melakukan hal ini? Jangan bercanda, aku tidak tahu siapa kau dan tidak peduli, singkat saja. Aku hanya ingin bertarung dan melampiaskan amarahku. Tidak peduli siapapun itu arena virtual adalah tempat yang tepat, kata Xiao Yuan dengan santai. Kalau begitu kita sepakat. Chang Seng mengeluarkan cincin ruang yang berisi 1,5 juta kristal Sein. Segera cincin ruang diletakkan di atas token dan menghilang, walaupun jumlah ini tidak terlalu banyak tapi dia yakin bahwa Dao Yuan tidak akan bisa mengalahkannya. Semua orang yang melihat pertaruhan ini memulai pertaruhan besar, kuda hitam Dao Yuan melawan putra dewa Chang Seng. Bukan hanya sekte bulan cerah, wilayah ras iblis dan ras monster juga mendapatkan tontonan yang gratis dan menarik. Taruhan ini berjalan sangat besar dan nama Dao Yuan menjadi perbincangan hangat di kalangan kultivator. Berani bertarung dengan putra dewa adalah sebuah kesalahan besar, perjudian kali ini akan sangat luar biasa dan lebih besar dari perjudian dari pertarungan kultivator tingkat Sein. Perbandingannya terlalu jauh antara Chang Seng dan Dao Yuan, kebanyakan semua orang bertaruh kepada Chang Seng dan perbandingannya adalah 9 banding 1. Biasanya putra dewa hanya akan bertarung dengan mereka yang sejajar, namun sekarang orang biasa entah dari mana berani melakukan pertarungan. Bahkan mereka yang berada di lapisan kedua atau ketiga akan berpikir 2 kali untuk melawan putra dewa. Paviliun Baofeng dan serikat dagang yang lainnya juga digemparkan akan hal ini,
para tetua Sekte Bulan Cerah juga mengaktifkan token arena virtual dan bermaksud untuk menyaksikan pertarungan. Mereka yang kalah tidak akan kehilangan apapun dan hanya kehilangan barang taruhan mereka yaitu Crystal Saint. Token di tangan Chang Seng mulai berdengung dan sosoknya dikirim ke arena virtual. Di depannya saat ini pria berjubah hitam dengan topeng saling berhadapan. Chang Seng tidak bisa menahan senyum di wajahnya dan menahan tawa. Hahaha, orang rendahan berani menghinaku, mari kita mulai dan aku harap kau tidak akan menyesalinya. Chang Seng tertawa dengan keras dan terlihat sangat arogan. Kau ingin bertarung atau menyombongkan dirimu? Xiao Yuan bersiap untuk maju. Tentu saja membunuhmu. Chang Seng meledakkan auranya dan terbang ke arah Xiao Yuan. Auranya terasa sangat lembut namun Xiao Yuan sedikit merasakan kengerian setelah melihatnya. Tangan Chang Seng berubah menjadi sebuah cakar dan berniat untuk memenggal kepala Xiao Yuan secara langsung. Xiao Yuan mendesak origin ki miliknya dan menundukkan kepalanya. Cakar Chang Seng berhasil dia hindari namun auranya terlihat sangat gila dan menghancurkan area di belakang Xiao Yuan. Secepat mungkin Xiao Yuan membalasnya dengan tinjunya dan tepat menghantam dada Chang Seng. Asteris bang, asteris. Tinju Xiao Yuan seolah menghantam benda keras dan Chang Seng menggunakan artefak armor yang berada di tingkat primordial dengan kualitas tinggi. Bab 336. Ego yang tinggi. Gelombang kejut yang dikeluarkan armor itu menghempaskan tubuh Xiao Yuan ke bepakan dan perlahan Siko Yuan menguatkan pijakannya. Hahaha, orang sepertimu tidak akan tahu ketinggian langit sebelum menderita. Chang Seng mencibir Xiao Yuan dengan jijik. Xiao Yuan sendiri sama sekali tidak peduli dengan perkataannya. Jika dibandingkan dengan Ye Yilan maka Chang Seng jauh lebih kuat dan dalam segala hal dia memiliki segalanya. Semua orang yang melihat pertarungan dari layar proyeksi berpikir kalau Chang Seng akan mempermalukan musuhnya. Putra Dewa memiliki segalanya dan bukan hanya sekedar julukan. Mereka yang menyandang gelar Putra Dewa memiliki sumber daya terbaik dan dukungan terbaik dari leluhur Pulau Melayang, jadi wajar saja memiliki artefak tingkat tinggi dan yang lebih menakutkan adalah mereka mewarisi pemadatan jiwa dari leluhur wilayah terlarang. Chang Seng tersenyum dan berkata, ada apa? Jika kau memintaku untuk melepas armor ini maka aku tidak keberatan, aku tidak ingin dikatakan sebagai pemenang yang hanya mengandalkan artefak. Tidak perlu, bisa memiliki artefak yang bagus juga merupakan kekuatan. Sejak aku memutuskan untuk bertarung maka aku harus siap dalam segala kondisi, aku tidak akan menyebutmu curang atau apapun. Sebaliknya, aku akan merasa tidak enak jika mengalahkanmu dalam keadaan setengah-setengah, kata Xiao Yuan dengan jujur. Chang Seng mengerutkan keningnya dan berkata, sialan. Sesaat aku berpikir kalau kau adalah pria yang terhormat, tapi mulutmu itu benar-benar menjengkelkan. Chang Seng membentuk segel di tangannya dan menurunkan jari telunjuknya, langit mulai bergetar dan angin mulai membentuk badai. Perlahan badai angin di atas langit membentuk sebuah jari yang besar dan melesat ke arah Xiao Yuan. Teknik yang arogan, menekan sesuatu yang ada di bawahnya, tapi ini masih belum cukup. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan menusuk ke atas langit. Ki pedang yang sangat kuat berbenturan langsung dengan jari angin milik Chang Seng dan menciptakan badai aura yang besar. Chang Seng dipaksa mundur beberapa langkah dan sangat terkejut dengan keterampilan pedang milik Xiao Yuan. Aliran petir emas mulai merangsang tubuh Xiao Yuan dan membuatnya bergerak sangat cepat menuju Chang Seng. Pedang di tangannya memancarkan aura yang mengerikan dan Xiao Yuan mengayunkannya sekuat tenaga. Ki pedang yang berbentuk bulan sabit melesat ke arah Chang Seng dengan aura membunuh yang menakutkan. Chang Seng mengeluarkan sebuah seruling giok dan segera meniupnya, sebuah gelombang ki mulai terbentuk dan menahan ki pedang milik Xiao Yuan. Chang Seng merasakan tekanan yang luar biasa dan nafasnya mulai terengah-engah. Kemampuan berpedang milik lawannya sudah berada di titik yang mengerikan. Jika dia tidak menahannya dengan sungguh-sungguh maka mungkin dia akan mati di bawah ki pedang yang ganas itu. Sialan, sebenarnya siapa dirimu? Keterampilan pedang seperti ini tidak mungkin dimiliki oleh orang biasa. Teriak Chang Seng dengan kesal. Sejak kapan kau berhak memutuskan bahwa orang biasa tidak memiliki pencapaian apapun, bahkan semut sekalipun dapat menumbangkan seekor gajah? Kau hanya melihat orang dari atas posisimu, tapi kau tidak pernah tahu bagaimana cara orang yang berada di bawah merangkak sampai ke titik ini. Bayangan kematian sudah menjadi hal yang biasa bagiku dan orang yang memiliki ego yang tinggi sepertimu tidak akan mengerti susahnya menjadi orang seperti kami. Xiao Yuan mengacungkan pedangnya dan berkata dengan tegas. Semua orang sangat setuju dengan perkataan Dao Yuan, kesulitan bagi mereka untuk mencari sumber daya dan menurunkan harga diri untuk mendapatkan manfaat dari orang lain. Mereka yang sudah berasal dari keluarga kaya tidak akan pernah merasakannya, mereka lahir dengan keadaan yang bagus dan semua kebutuhan mereka sudah ada di depan mata mereka. Di sisi lain di puncak Master Sekte Bulan Cerah, di sana dua orang pria duduk bersama menikmati teh yang harum. Mereka adalah Tiandu dan Master Sekte Duan Rong, mereka berdua melihat pertarungan ini bersama dan merupakan rekan dari satu generasi. Perkataan yang sangat bagus, tapi itu masih belum cukup untuk mengalahkan Putra Dewa, kata Duan Rong dengan santai. Belum tentu, Chang Seng akan menderita di tangan anak ini dan aku yakin itu, kata Tiandu dengan jujur. Apakah kau kenal dengan Dao Yuan ini? Tanya Duan Rong dengan penasaran. Lebih dari kenal, jika aku mengatakan bahwa dia masih bocah yang berumur 24 tahun, apakah Master Sekte akan percaya? Tiandu tersenyum dengan santai. Mustahil, apakah kau mengatakan yang sebenarnya?
Tanya Duan Rong dengan sungguh-sungguh. Jika apa yang dikatakan Tiandu ini benar maka monster macam apa yang sudah terlahir, jelas bahwa Tiandu bermaksud untuk mengatakan bahwa putra dewa sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Dao Yuan. Tentu saja Duan Rong tidak bisa mempercayainya dan akal sehatnya menolak itu, putra dewa memiliki segalanya. Sumber daya, bimbingan dan artefak semuanya adalah yang terbaik. Membayangkan mereka kala itu saja sudah sangat mustahil apalagi melampaui bakat mereka. Bab 337. Taruhan. Tiandu tersenyum dan berkata, kalau begitu apakah Master Sekte tertarik untuk bertaruh denganku? Sejak dulu kau sudah seperti ini. Aku tidak pernah menang darimu sekalipun dalam taruhan, tapi mungkin aku akan memecahkan rekor itu. Apa yang kau inginkan? Tanya Duan Rong dengan santai. Aku menginginkan satu tetes darah dari harimau langit. Jawab Tiandu dengan dingin. Duan Rong mengerutkan keningnya dan berkata, lalu apa yang akan kau berikan sebagai taruhan dengan harta yang berharga itu? Terlebih dirimu sudah menggunakan darah harimau langit, untuk apa kau memintanya lagi? Bagaimana jika aku berlari telanjang dan memutari sekte 7 kali? Untuk apa aku menggunakannya Master Sekte tidak perlu tahu, kata Tiandu dengan santai. Duan Rong sedikit memulai tebakan dan walaupun darah harimau langit termasuk langka, namun Sekte Bulan Cerah masih memiliki satu guci penuh. Hanya satu tetes bukan masalah besar baginya dan tidak akan ada tetua yang menyadari hal ini. Kalau begitu kita sepakat, Duan Rong menyetujui taruhan ini. Sejak awal Tiandu sudah tahu bahwa itu adalah Xiao Yuan, ada banyak kemiripan dan dia sudah mendapatkan laporan tentang seseorang yang mendaftar masuk menggunakan token puncak miliknya dan orang itu bernama Xiao Yuan. Dalam segi postur dan tingkat kultivasi semuanya mirip dengan Xiao Yuan, terlebih seseorang yang tidak takut dengan putra dewa adalah orang yang bodoh atau bisa dikatakan bahwa orang itu tidak memiliki pemahaman penuh tentang putra dewa. Karena itulah Tiandu dapat menyimpulkan bahwa Dao Yuan adalah Xiao Yuan yang sedang bersenang-senang di arena virtual. Namun tetap saja putra dewa Chang Sheng juga bukan orang yang lemah, dalam segi kekuatan dia berada di peringkat 3 murid Sekte Bulan Cerah dan jiwa miliknya adalah seruling penghancur. Namun sejak pertama kali Tiandu melihat Xiao Yuan instingnya mengatakan bahwa anak ini sangat kuat dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Abaikan soal bakatnya yang buruk, anak ini adalah eksistensi yang menentang kebijakan putra dewa secara langsung. Di sisi lain pertarungan terus berlanjut di antara Chang Sheng dan Xiao Yuan yang saling menyerang. Chang Sheng saat ini sedikit berhati-hati dengan ki pedang Xiao Yuan yang sangat ganas. Armor di tubuhnya hampir sepenuhnya mengalami kerusakan akibat ki pedang yang kuat dan hal ini sungguh membebaninya. Xiao Yuan sendiri juga mendapatkan luka akibat serangan Chang Sheng, namun dia merasa sangat senang karena ada orang kuat yang bertarung melawannya. Xiao Yuan menghentakkan kakinya dengan keras dan mendesak sumber origin ki miliknya. Bayangan hitam muncul di bawah kaki Chang Sheng dan tiba-tiba menangkapnya. Bayangan hitam itu berubah menjadi sebuah kubah kegelapan dan mengurung Chang Sheng di dalamnya. Trik rendahan, Chang Sheng merasakan indranya terhalangi dan mulai meniup serulingnya. Gelombang energi meledak dan kubah kegelapan itu perlahan runtuh. Xiao Yuan bahkan belum sempat untuk masuk dan melancarkan serangan dan tidak berharap kalau tekniknya akan semudah ini dipatahkan oleh Chang Sheng. Sudah cukup, kau sangat layak untuk melihat kekuatan asliku. Kali ini aku akan serius dan membuka mata orang rendahan sepertimu dengan melihat kekuatan absolut. Chang Sheng mendesak kekuatan jiwanya dan auranya meledak dengan gila. Xiao Yuan mundur beberapa langkah ke belakang dan merasakan sensasi yang cukup membuatnya mundur. Sebuah jiwa seruling yang cukup besar muncul di atas kepala Chang Sheng dan membuat Xiao Yuan sangat terkejut. Chang Sheng tersenyum dan membentuk segel di tangannya, jiwa seruling penghancur mulai mengeluarkan suara. Tiba-tiba jiwa Xiao Yuan mengalami guncangan dan sebuah gelombang kejut menghantam tubuhnya. Xiao Yuan diseret oleh gelombang aura seperti ombak dan menabrak dinding penghalang dengan sangat keras. Darah menyembur dari mulutnya dan Xiao Yuan sedikit bingung dengan serangan dari Chang Sheng. Ini masih belum berakhir, Chang Sheng terus mendesak auranya dan jiwa seruling penghancur memainkan nada yang berbeda. Asteris ngung, asteris. Xiao Yuan kehilangan kontrol tubuhnya dan ditarik dengan paksa ke arah Chang Sheng, dia sudah seperti bola besi dan Chang Sheng merupakan magnet yang menariknya. Chang Sheng dengan cepat mendorong Xiao Yuan kembali dan menyiksanya secara perlahan, semua orang yang melihat hal ini merasa kasihan kepada Xiao Yuan dan mereka sudah tahu hal ini akan terjadi. Pemadatan jiwa yang dimiliki Chang Sheng bukanlah sesuatu yang dimilikinya, melainkan jiwa leluhur dari Pulau Melayang yang sudah sempurna. Hanya mereka putra dewa yang akan memiliki hal semacam ini, karena itulah putra dewa sangat sulit untuk dikalahkan karena terdapat keberadaan yang mendukung mereka dari belakang. Bab 338. Domain pedang tak tertandingi. Xiao Yuan dilempar terus-menerus dan Chang Sheng tertawa bahagia, setelah dia menggunakan jiwa seruling penghancur maka lawannya hanya akan bergerak di bawah telapak tangannya. Namun dia cukup kagum bahwa kekuatan fisik dari musuhnya sangat luar biasa, dia menggunakan gelombang aura yang kuat berkali-kali dan tidak menghancurkan tubuhnya. Namun dia cukup senang karena dapat membungkam lawannya dengan kekuatannya yang sangat kuat. Hahaha, Dao Yuan, di mana kesombonganmu yang sebelumnya? Chang Sheng tertawa dengan gila dan merasa kalau dirinya akan memenangkan pertarungan. Xiao Yuan perlahan berdiri dan matanya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat, sudut mulutnya terangkat dan dia hanya menatap Chang Sheng dengan dingin. Chang Sheng,
Kau mungkin adalah lawan terkuat yang pernah aku lawan sejauh ini, namun hanya itu batasanmu. Jika hanya jiwa seruling tua itu yang kau banggakan maka aku akan menghancurkannya bersama dengan dirimu. Xiao Yuan mengangkat pedangnya dan origin Qi meledak dengan gila dan aura di sekitarnya mulai diserap oleh tubuh Xiao Yuan. Kalau begitu matilah, Chang Seng berteriak dengan marah dan membentuk segel di tangannya. Jiwa seruling penghancur mulai berbunyi dan aura yang kuat menyembur ke atas langit, angin di atas langit mulai terbentuk dan seekor naga angin dengan aura yang ganas mulai terbentuk. Gerakan ini diajarkan langsung oleh leluhur seruling penghancur kepada Chang Seng, dia sebenarnya ingin menyimpan teknik ini untuk putra dewa yang lainnya dan pangeran iblis pertama. Namun musuhnya kali ini sangat menyusahkan dan mau atau tidak dirinya harus segera mengalahkannya sebelum Qi miliknya habis. Dao Yuan, aku akan memberikanmu kematian yang layak, kau bisa bangga karena memaksaku sampai ke titik ini. Chang Seng menurunkan tangannya. Asteris Groar, Asteris. Raungan naga angin menciptakan badai yang sangat besar, semua orang yang melihat ini dari layar proyeksi menjadi sangat kagum sekaligus menyangkan nasib Dao Yuan. Walaupun mereka tidak kehilangan apapun jika kalah namun kekalahan ini akan menyerang mental mereka dan mempengaruhi kultivasi mereka di masa depan. Naga angin turun ke bawah dengan ledakan aura yang sangat kuat, kekuatan yang sangat mendominasi seolah apapun yang ada di bawahnya akan ditekan sampai mati. Di saat Chang Seng merasa bahwa dirinya akan menang, tiba-tiba dia mendengar ledakan aura yang kuat dari Xiao Yuan. Rambutnya mulai berkibar dengan gagah dan aura dunia diserap dalam jumlah yang besar. Teknik pedang tak terkalahkan domain tubuh pedang. Xiao Yuan mengangkat pedangnya dan Qi pedang tiba-tiba muncul membentuk sebuah kubah yang terus membesar. Naga angin di atas langit membentur Qi pedang dan membuat naga angin itu hancur, ratusan Qi pedang mulai terbentuk di atas langit dan perlahan mulai menyatu menjadi satu Qi pedang dengan ukuran yang sangat besar. Pemandangan ini membuat semua orang merasa sangat takjub dan tidak bereaksi, bahkan Chang Seng tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya saat ini. Jiwa seruling penghancur yang merupakan pemadatan jiwa milik leluhur yang diwariskan kepadanya ditekan secara maksimal di bawah Qi pedang yang ganas dan dipaksa kembali masuk ke dalam tubuhnya. Di sisi lain Duan Rong tidak bisa menahan rasa keterkejutannya dan tiba-tiba berdiri. Tiandu tersenyum dan tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan memahami teknik pedang sampai di tingkat ini. Bahkan seumur hidupnya tidak ada kultivator pedang yang dapat dibandingkan dengan Xiao Yuan. Pemahamannya sudah melebihi batasan dan gerakan ini sudah dapat disetarakan dengan serangan kekuatan kultivator tingkat Sein lapisan pertama. Takutnya hanya beberapa orang saja yang dapat melakukan gerakan besar ini di tingkat primordial lapisan pertama. Xiao Yuan melesat ke arah Chang Seng dan menebas dadanya dengan sangat cepat, darah mulai menyembur dari lukanya dan Chang Seng berteriak kesakitan. Chang Seng, kau kuat namun ini adalah batasanmu, sekarang bagaimana rasanya dikalahkan oleh orang biasa sepertiku? Semua kebanggaan yang kau teriakan itu hanya sekedar omong kosong, aku selalu mengejar kekuatan dan tidak keberatan untuk masuk ke dalam neraka yang dalam untuk mendapatkan kesempatan. Xiao Yuan melanjutkan, apakah kau tidak memahami maksudku? Aku sudah menjalani pertarungan hidup dan mati berkali-kali, orang-orang selalu menilai seseorang dari bakat mereka tapi bakat yang buruk juga memiliki hak untuk menjadi kuat selama mereka berusaha. Chang Seng memuntahkan darah dari mulutnya dan kondisinya saat ini terlihat sangat buruk, luka goresan pedang di dadanya membuatnya merasa sesak seolah kekuatan jiwanya sudah diserap oleh sesuatu. Kau bahkan belum memiliki kelayakan untuk melihat semua kemampuanku dan ingatlah ini baik-baik. Jangan terlalu larut dalam kekalahan, aku adalah orang yang akan mengalahkanmu dan akan aku akhiri pertarungan kita dengan kemenanganku. Xiao Yuan menendang Chang Seng dengan keras dan membuatnya terpental ke belakang. Qi pedang di atas langit berayun ke arah Chang Seng dan menebasnya dengan kejam, tanah mulai terbelah menjadi sebuah jurang dan Chang Seng sudah kalah. Bab 339. Kemenangan beruntun. Xiao Yuan menyimpan kembali pedangnya dan menghela nafas lega, dia tidak menggunakan fase kedua teknik bintang suci ataupun spirit armor dari hukum pertempuran surga. Chang Seng memang memiliki kekuatan yang sangat kuat, namun teknik pedang tak terkalahkan miliknya berada di level yang sangat tinggi. Sejak saat Chang Seng berada di dalam domain pedang miliknya, maka sekuat apapun bentuk jiwanya maka semuanya akan dihancurkan oleh tekanan niat pedang. Sayangnya Chang Seng hanya berada di lapisan pertama dan sejak saat itulah Xiao Yuan tahu kalau dia bukan lawan baginya. Sebuah cincin ruang muncul di depan Xiao Yuan dan di dalamnya berisi 500 juta kristal Sein. Memenangkan pertarungan ini memberikan banyak keuntungan baginya, segera Xiao Yuan keluar dari arena virtual dan memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di sisi lain dunia luar saat ini sangat heboh mengingat kekalahan putra dewa Chang Seng, banyak orang yang bertaruh untuk kemenangan Chang Seng dan berakhir dengan kerugian besar. Dao Yuan mungkin adalah jenius yang dapat menandingi putra dewa, peringkatnya saat ini naik menjadi nomor 17 dan mendapatkan perhatian lebih dari kekuatan besar lainnya. Duan Rong juga mengalami kekalahan dalam pertaruhan dengan Tiandu, namun senyum terlukis di wajahnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengetahui identitas dari Dao Yuan ini. Tiandu, apakah kau yakin dirimu mengenalnya dan umurnya masih 24 tahun? Tanya Duan Rong dengan ekspresi yang semangat. Tentu saja, jangan lupakan taruhan kita tentang darah harimau langit. Tiandu mengingatkan taruhan mereka. Aku selalu memegang perkataanku, aku akan mengirimnya secara pribadi nanti.
Bawa anak itu kepadaku. Aku akan melatihnya sendiri dan menjadikannya sebagai muridku. Potensinya sangat luar biasa dan aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kata Duan Rong dengan jujur. Tiandu sendiri juga berpikir demikian saat pertama kali melihat Xiao Yuan, namun dia memiliki pemahamannya sendiri dan menolak Master Sekte Duan Rong. Aku tidak bisa membiarkan bakat seperti ini rusak di tanganmu. Kalian berdua sama sekali tidak cocok dan anak ini tidak boleh menjadi putra dewa yang berikutnya. Kata Tiandu dengan sungguh-sungguh. Sialan, aku akan merawatnya dan memberikan sumber daya yang terbaik. Dukungan seperti ini akan membuat pencapaian anak ini lebih kuat. Kata Duan Rong dengan kesal. Karena itulah aku tidak senang dengan metode latihan putra dewa. Mereka memiliki bakat yang bagus namun terlalu dimanjakan. Anak ini terbiasa untuk meraih sesuatu dengan usaha dan aku tidak suka dengan caramu. Kau harus tahu bahwa dia adalah orang yang berasal dari dunia kecil. Ketika dia sampai di wilayah leluhur dia sudah memulai terobosan besar dan mendapatkan hukuman surga yang mengerikan. Aku merawat lukanya dan dapat dipastikan kalau anak itu akan bergabung dengan Sekte Bulan Cerah. Kata Tiandu dengan jujur. Bagaimana kau bisa tahu kalau anak itu akan masuk ke Sekte Bulan Cerah? Tanya Duan Rong dengan penasaran. Seharusnya dengan tingkat primordial lapisan pertama yang mendaftar akan membuat kehebohan yang besar. Namun dia sama sekali tidak mendengar ada murid baru yang istimewa seperti Dao Yuan. Anak ini bernama Xiao Yuan dan dia berangkat bersama dengan rombongan Pavilion Baofeng. Dia menunjukkan token puncak yang aku berikan kepadanya dan karena bakatnya yang buruk dia ditertawakan oleh semua orang di sana. Bahkan aku juga ikut terseret di dalam lumpur yang sama. Tiandu melanjutkan, alasan mengapa kau tidak mendengar apapun karena anak ini sengaja menyembunyikan basis kultivasinya di tingkat origin lapisan pertama. Duan Rong berpikir sebentar dan mulai mengerti, hahaha. Anak ini sangat pintar, dia tahu kalau dirinya berada di tempat yang baru dan berbahaya. Keputusan yang paling benar adalah menyembunyikan dirinya dan perlahan maju tanpa ada yang memperhatikannya. Hahaha, anak ini sungguh memiliki pemikiran dan pertimbangan yang bagus. Karena itulah aku meminta Master Sekte untuk tidak ikut campur dengannya. Tidak masalah untuk sesekali membantunya, namun biarkan dia memilih jalannya sendiri. Lagi pula dia juga akan bergabung dengan sekte dan dengan kekuatannya sangatlah mudah untuk lolos tes masuk. Kata Tiandu dengan jujur. Duan Rong mengerutkan keningnya dan berkata, baiklah. Tapi bukankah ini sama saja menyerahkannya kepadamu? Bukan begitu saudaraku. Setidaknya 80% aku yakin kalau dirinya akan bergabung dengan puncak harmonisasi. Saat ini tidak ada murid di sana dan tempat itu sudah seperti kuburan. Sifatnya yang seperti ini dapat dipastikan kalau dia akan masuk. Master Sekte juga bisa berkunjung sesekali untuk melihatnya nanti. Kata Tiandu dengan santai. Hahaha, bukankah sifatnya sangat cocok dengan karaktermu? Mereka berdua tertawa bersama dan merencanakan prospek masa depan yang bagus bagi Sekte Bulan Cerah. Bab 340. Kesadaran Diri. Setelah beberapa jam akhirnya Chang Seng kembali ke aula miliknya. Sorot matanya memancarkan kemarahan yang besar dan dia mukul mejanya dengan keras dan membuatnya hancur berkeping-keping. Sialan, aku kalah dari orang biasa. Chang Seng berkata dengan kesal. Sebuah jiwa pria tua tiba-tiba muncul dan dia adalah leluhur seruling penghancur. Melihat leluhur tua segera Chang Seng memberi hormat mengingat sekarang dia merupakan pewaris kehendaknya. Kau kalah, tanya leluhur itu dengan dingin. Maafkan murid ini yang tidak kompeten dan mengecewakan harapan leluhur. Chang Seng terlihat sangat suram dan meminta maaf. Angkat kepalamu dan bersemangatlah. Kalah sekali atau dua kali bukan hal yang memalukan. Kau mewarisi kehendak jiwaku yaitu seruling penghancur. Aku sudah menyaksikan semuanya dan kau kalah dengan cara yang terhormat. Aku sama sekali tidak malu mengatakan bahwa kau adalah muridku. Kata leluhur itu dengan jujur. Chang Seng tersenyum dan merasa bahwa temperamen leluhur seruling penghancur jauh lebih lunak dari biasanya. Namun Chang Seng sama sekali tidak membencinya dan merasa termotivasi untuk segera bangkit. Kau masih sangat muda dan kurang dalam pengalaman. Aku melihatmu sebagai bakat yang layak untuk mendapatkan bimbingan dan setelah kau mewarisi jiwa dari orang tua ini dan mendapatkan gelar putra dewa, kau menjadi sibuk dengan duniamu sendiri. Kata leluhur itu dengan sedih. Murid ini mengaku salah, tapi semua ini dilakukan untuk membanggakan Pulau Melayang dan jalan menjadi kaisar. Kata Chang Seng dengan jujur. Lalu apa? Pada akhirnya kau kalah di tangan orang itu. Sejak awal kekalahanmu di tangan Pangeran Iblis pertama aku sudah memantaumu lebih jauh. Kau sibuk dengan memperkuat fraksi yang tidak jelas seolah ingin mendapatkan pijakan dan rasa hormat semua orang. Leluhur itu melanjutkan, aku tidak akan membencimu jika kau kalah, tapi selama bertahun-tahun kau membuang waktu untuk memperkuat fraksi dan egomu yang besar akan rasa hormat. Aku sudah menyediakan semua eliksir, tanaman obat dan artefak yang cocok untuk kau gunakan. Bahkan aku meneruskan metode kultivasiku yang dapat membawamu ke tingkat Sein. Sekarang apa kau sudah sadar apa yang menjadi kekuranganmu? Murid ini tahu dan akan membubarkan fraksinya demi berlatih. Kata Chang Seng dengan sungguh-sungguh. Bodoh, kau ingin menghancurkan apa yang sudah kau bangun dengan susah payah. Dukungan itu sangat penting dan di masa depan kau akan membutuhkan bantuan dari mereka. Kata leluhur itu dengan santai. Chang Seng merasa bingung dengan apa yang coba leluhur sampaikan kepadanya, sesaat dia meminta dirinya untuk semakin keras berlatih dan tidak memikirkan urusan luar. Namun dia juga tidak ingin dirinya membubarkan fraksi. Hah,
Karena kau sudah memberikan banyak sumber daya dan melatih mereka maka manfaatkan dengan baik. Apa yang menjadi masalah saat ini adalah egomu, fokus saja dalam latihan dan jangan pedulikan apapun. Biarkan hinaan mereka menjadi motivasi bagimu, setelah kau cukup kuat maka tantang kembali mereka dan jangan takut untuk kalah. Kata leluhur itu dengan jujur. Chang Seng memberi hormat dan berterima kasih dengan tulus, dia akan mengingat kekalahan ini dengan baik dan berusaha untuk maju. Setelah dia mendapatkan pencapaian besar maka dia akan kembali dan menantang Dao Yuan dalam pertarungan. Di sisi lain nama Dao Yuan ini menjadi banyak pusat perhatian dan banyak tantangan yang diajukan kepadanya. Xiao Yuan mengabaikan semua hal ini dan memilih untuk tidur di penginapan. Bagaimanapun juga besok dia harus berkumpul di depan Sekte Bulan Cerah dan melakukan ujian masuk. Walaupun Xiao Yuan yakin 100% kalau dirinya akan diterima, tetapi dia harus menjaga kondisinya dengan baik. 10 kali pertarungan dan 10 kali kemenangan, semua luka di arena virtual akan dipulihkan secara otomatis namun pikirannya mulai terasa lelah. Banyak orang yang mengirimnya tantangan pertarungan, namun Xiao Yuan hanya mengabaikannya. Mungkin pertarungannya dengan Chang Seng mengundang banyak perhatian dan banyak orang yang menginginkan pertarungan. Awalnya dia hanya berniat melampiaskan rasa kesalnya karena Bing terus mengejeknya, namun siapa yang menyangka kalau dia akan mendapatkan keuntungan yang besar dari bertarung di arena virtual. 500.000 kristal Sein bukanlah hal yang sedikit, terlebih kekuatan jiwa Xiao Yuan melompat satu lapisan dan keuntungan ini sungguh sangat luar biasa. Mungkin di masa depan dia harus sering-sering berlatih di sana, namun saat ini ada banyak hal yang membuatnya penasaran. Bing sendiri sedang melatih Bao dan setelah dia selesai nanti dia akan menanyakan beberapa hal tentang bentuk jiwa milik Chang Seng yang sangat kuat. Bersambung.